Salam santun. Barusan guys terjadi lagi, terulang kembali, dan mungkin kedepannya ya ada lagi. Ayo Pak Menteri Agama, kamu Menteri satu agama atau Menteri Agama semua agama, berapa kali saya membuat konten seperti ini ya. Jadi yang saya inginkan itu ada aturan jelas ya untuk masalah keagamaan, mulai dari perizinan ya kan, yang sering ribut itu tempat ibadah, tempat sembahyang, izin tempatnya, buatkan peraturan yang jelas. Kalau perlu lakukan sidak mulai sekarang semua tempat ibadah. Kalau yang ada belum ada izin, buatkan izinnya, suruh ngurus izin. Terus yang kedua itu tadi tempat ibadah ya, jadi bangunannya. Yang sekarang kegiatannya ya, izinnya bagaimana yang resmi, mulai penutupan jalan, kegiatan di rumah, kegiatan di lapangan, berlakukan sama. Dan kalau sudah memegang surat izin berarti sudah clear, sudah direstui oleh negara. Rakyat pihak agama lain tidak boleh menyentuh atau mengganggu. Itu sudah suatu keputusan ya. Jadi kenapa yang kemarin terjadi lagi itu, seorang ibu ASN, apa takut karena Allah, takut dosa, apa yang ibadah itu kafir, kriterianya kafir apa Bu? Apa karena nggak menyebut nama Allah? Bagaimana dengan yang lain, Buddha, Hindu, Konghucu ya, aliran kepercayaan? Kalau mereka menyebut yang maha mengerti, yang maha tahu, yang maha bijaksana, apa keliru tanpa menyebut nama Allah ya? Kalau keliru itu 99 itu dihapus gitu Bu. Lalu apa karena yang Anda teriakin kemarin menyembah berhala, silahkan. Ibu yang kemarin teriak-teriak, mungkin kalau lihat tayangan ini, berhala itu kriterianya apa Bu? Apa benda keras? Benda keras itu es batu, itu ya keras Bu. Apa benda padat ya? Benda padat itu ya batu bata, itu ya padat. Atau patung, arca, atau batu sesungguhnya. Dan sekarang kita berpikir Bu ya, atau mungkin pemirsa yang lain lah, kalau ada yang bilang kafir dan berhala, ayo kemana kita menghadap? Kalau kita waktunya berdoa ya, menghadap ke patung, ke arca, ke batu. Gak usah menyebutkan apa itu namanya, arcanya, patungnya, batunya. Yang penting wujudnya itu adalah benda keras ya. Jadi berhala itu kriterianya satu adalah benda keras. Betul enggak? Dari situ memang mungkin Allah sudah membelokkan pikiran kita ya. Jadi diajarkan untuk menyebutkan kafir, tapi nggak tahu kafir itu yang gimana aslinya ya. Apa karena sebuah ceramah bahwa tidak menyebut Allah itu kafir, nah, terus menyebutkan lagi berhala ya. Kalau ada patung, ada arca, ada selak, semua itu di hadapan kita namanya berhala. Kalau batu enggak ya. Tuh. Jadi mungkin seperti Ibu kemarin tuh kelasnya masih SD ya, menulis, membaca, menghafal. Jadi belum sampai kepada
mengerti atau memahami ya, mengerti dan melaksanakan. Mungkin sampai situ makrifat hakikat ya. Tapi ya kembali lagi ke sebuah institusi yang mengatur agama-agama di negeri ini. Ayo, berani nggak buat aturan yang pasti, Bapak Menteri, biar tidak ada terjadi lagi hal-hal konyol seperti kemarin. Ya, biar semua umat beragama di Indonesia ini merasa 100% aman, merasa 100% terlindungi dalam berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan Allahnya, dengan siapapun yang mereka sembah dalam artian penyebutan ya. Jadi kalau misalkan ada agama menyembah kepada yang maha mulia, nggak keliru, nggak salah. Menyembah kepada yang maha mengerti, nggak salah ya, nggak usah ngomong Allah. Tapi ya itu tadi, karena ada 99 sebutan ya, nggak keliru. Kalau aku bilang nggak keliru, karena ya memang sebutannya seperti itu. Cuman kadang manusia itu terlalu dangkal cara memikirnya ya. Kalau nggak menyebut Allah, nggak menyebut Tuhan, berarti kafir. Yuk kita mulai menggodok ini Pak Menteri ya. Jadi biar besoknya nggak terulang lagi, nggak terjadi lagi untuk mengganggu sebuah peribadatan, mengganggu sebuah kegiatan keagamaan. Masanya masih banyak di negara kita ini cuman ya itu orang-orang yang cuman menulis, membaca, ya, menghafal, ya. Ya itu memang diajarinya seperti itu, diajari menulis, membaca, lalu apa? Menghafal, ya. Bahkan di suatu tayangan YouTube ada. Jadi kalau ada bukan orang Islam, ya, ini saya jelaskan, bukan orang Islam tuh dia berbahasa Arab itu katanya nggak boleh. Jadi misalkan ada orang Kristen atau Katolik ya pernah jadi TKI ke Arab atau ke Dubai pulang, terus di sini dia ngobrol sama temannya yang di sana pakai bahasa Arab, itu nggak boleh katanya. Ya, itu. Dan lagi mungkin juga banyak yang belum mengerti perbedaan Quran dan Al-Quran ya. Itu, taunya kalau tulisan Arab itu mesti ayat, padahal enggak, di sana juga ada Quran ya, Quran. Jadi bacaan Quran, buku-buku. Mungkin kalau di sini ada Quran, ya, ada Quran ya, Quran itu bukan Al-Quran ya, itu mungkin disobek-sobek, dibakar, paling di demo di sini ya. Karena mereka taunya bahasa Arab itu bahasa agama, bukan bahasa suatu negara. Jadi perlu sangat perlu sekali diberi pemahaman, diberi pengertian orang-orang seperti ini. Ya, karena mereka sudah otaknya ya masih setingkat itu. Menulis, membaca, menghafal. Ya, jadi belum bisa dia menelaah atau ya mempelajari yang lebih lanjut lah. Kalau di tingkatan itu ada makrifat hakikat ya, dia masih syariat mungkin itu. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya utarakan untuk jajaran Kementerian Agama ya. Semoga aja diganti namanya, bukan Menteri Agama atau Kementerian Agama, Dinas Agama ya, tapi tulisi semua agama ya. Jadi di situ mencakup semua agama yang di Indonesia, bukan satu agama. Maka kelihatannya untuk dinas atau menteri-menteri di jajaran Menteri Agama ya yang diurus ya cuman itu. Untuk yang lain terbengkalaikan atau kurang terlindungi ya, karena memang agama bukan semua agama.
Ya, mari kita belajar lagi apa itu kafir, apa itu berhala. Ya, kalau bisa jangan cuma menulis, membaca dan menghafal. Tapi kita harus lebih memahami, mengerti. Kalau sudah dari situ kita lebih enak dalam dalam melakukan atau dalam bertindak untuk di lingkup masyarakat. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat itu perlu. Yos.